Benar. Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang unik lagi ya selain inversion. Karena di bab terakhir di bab keempat kita belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh namanya inversion ya. Nah hari ini ada bentuk kalimat yang nyeleneh lagi ya yaitu double comparative. Nah tanpa berlama-lama mari kita langsung bahas ya teman-teman. Jadi double komparatif ini apa sih? Gitu ya. Nah, sebelum ke double komparatif, kita bahas dulu komparatifnya, teman-teman. Karena komparatif ini kita singgung sedikit di materi hari keempat kemarin, yaitu perbandingan atau kalau di hari keempat kemarin ini adalah penanda inversi nomor 4. Jadi setelahnya then itu boleh diinversi, boleh juga tidak gitu ya. Jadi komparatif itu adalah caranya kita membandingkan dua variabel, caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, gitu ya teman-teman. Jadi untuk bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai more than atau than. Jadi yang artinya lebihnya itu bisa pakai more, bisa pakai Nah, kapan kita pakai more, kapan kita pakai itu dibahas di bab yang namanya comparative degree. Gitu ya, teman-teman. Nah, more than atau more itu adalah kata untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat umumnya ya. Biasanya di kata keterangan juga. Nah, ketika kata sifat itu terdiri lebih dari satu suku kata. Oke. Contoh kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata adalah misalnya impressive, teman-teman. Nah, impressive itu ada tiga suku kata, yaitu kemudian press, kemudian sive. Impressive. Nah, itu satu kata tapi memiliki tiga suku kata. Untuk bilang lebih mengesankan, itu kita bilangnya more impressive. Gitu ya. Contohnya lagi, kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata misalnya teman-teman. Itu adalah menarik misalnya. Menarik itu interesting. Nah, ada tiga suku kata. Interesting. Nah, untuk bilang lebih menarik, itu kita bilangnya more interesting. Karena impressive dan interesting memiliki lebih dari satu suku kata. Maka kalau mau ditambahkan arti lebih, ya pakainya more. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kata sifatnya itu hanya memiliki satu suku kata alias pendek gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah big. Ya, big itu kan bacanya cuma big gitu aja. Contohnya lagi tebal itu thick. Nah, untuk bilang tebal itu kan thick gitu aja. Itu satu suku kata, teman-teman, atau satu ketukan lah gitu ya. Nah, untuk menambahkan lebih itu kan itu nanti teman-teman cukup tambahkan di belakangnya. Jadi nggak pakai more, tapi pakai tambahan kata. Pakai tambahan apa ya? Eh, pokoknya tambahan akhiran gitu, teman-teman. Nah, contohnya misalkan di bawah ini, sama-sama mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Bedanya, kalau large itu hanya memiliki satu suku kata, sedangkan massive itu dua suku kata. Gitu ya. Nah, untuk bilang lebih besar, kalau kita pakai large, pakainya larger. Oke, karena large itu dibacanya cuma pendek aja, teman-teman. Large gitu aja. Nah, sedangkan untuk bilang lebih besar, kalau besarnya itu kita pakai massive, maka pakainya yang more. Jadinya more massive. Oke, lebih besar, sama artinya. Kemudian berikutnya ada contoh lagi yaitu cheap, murah. Murah teman-teman bisa pakai cheap atau kalau yang lebih formal atau lebih panjang ya pakainya inexpensive. Oke. Nah, untuk bilang lebih murah, kalau kita murahnya pakai cheap ya cheaper gitu ya. Tapi kalau lebih murah, murahnya itu pakai inexpensive karena dia memiliki 4 suku kata, teman-teman, lebih dari satu ya, jelas. Untuk bilang lebihnya berarti pakai more. Jadinya more inexpensive. Oke. Nah, berikutnya ada eh, crazy sama insane. Nah, ini dua-duanya memiliki dua suku kata. Crazy, insane. Ya kan, teman-teman? Artinya pun sama, yaitu gila. Bedanya adalah kalau crazy, dia berakhiran dengan huruf Y. Oke, sedangkan insane tidak. Nah, dua suku kata yang berakhiran dengan huruf Y itu boleh pakai teman-teman. Jadinya untuk bilang lebih gila pakai crazy itu crazier. Sedangkan untuk bilang lebih gila dari menggunakan insane itu kita pakainya more insane. Gitu ya.
Nah, itu tadi adalah perbedaan penggunaan more dan er. Kalau panjang pakainya more, kalau pendek tambahkan akhiran er saja untuk menambahkan arti lebih. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus selalu ingat, di grammarnya bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata sifat ya, kata sifat yang dia itu tidak bisa ditambahkan more ataupun er ketika kita ingin tambahi arti lebih, teman-teman, atau versi komparatifnya gitu ya. Jadi ada yang memang versi komparatifnya itu berubah atau katanya itu beda. Nah, beberapa contohnya ada di kotak yang paling bawah ini. Misalnya kata good, teman-teman. Good itu kan artinya bisa baik, bisa bagus, gitu ya. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, itu bukan more good atau gooder, tapi better. Jadi memang ada kata lain yang memang versi komparatif dari kata good, yaitu better, teman-teman. Oke. Kemudian buruk, bad. Untuk bilang lebih buruk, itu bukan better atau more bad, gitu ya, tapi worse. Oke, yang akhirannya E ya, teman-teman perlu diingat yang akhirannya E. Karena kalau yang akhirannya T itu superlatif, caranya bilang yang paling. Sedangkan hari ini kita fokus yang komparatif. Oke, jadi yang akhirannya E. Kemudian berikutnya little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, itu kita pakainya less. Atau kurang, itu juga pakai less juga, teman-teman. Nah, kemudian far itu jauh. Untuk bilang lebih jauh itu ada dua, tergantung konteks ya. Kalau misalkan lebih jauh yang kita maksud, itu sesuatu yang nggak bisa dilihat. Contohnya, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, kalau belajar kan nggak bisa dihitung ya, teman, nggak bisa dilihat gitu. Maksudnya berapa meter lagi jauhnya, kan nggak kelihatan gitu. Nah, itu pakainya yang U. I want to learn TOEFL further. Nah, sedangkan untuk yang jarak fisik ya yang bisa kita lihat, teman-teman, itu nanti untuk bilang lebih jauhnya pakai yang A. Contohnya, saya ingin berlari lebih jauh lagi. Gitu ya. Nah, jadi I want to run farther. Pakainya yang A. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya yang terakhir ada many atau much. Nah, ini dua-duanya artinya sama-sama banyak. Bedanya hanyalah kalau many itu untuk bilang banyak ketika benda yang kita maksud itu bisa dihitung. Contohnya many people, many friends, many schools, many apalagi teman-teman, many children, gitu ya. Nah, sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya kita mau bilang banyak waktu itu much time, banyak uang, much money, banyak informasi, much information, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, tapi untuk apapun itu ya, bisa pakai many, bisa pakai much, itu nanti kalau kita mau bilang lebih, itu adalah more. Jadi more itu juga bisa berarti lebih banyak, teman-teman. Oke, jadi dia adalah kata sifat. Tapi kalau more yang di awal yang artinya hanya lebih saja, itu adalah kata keterangan. Makanya setelahnya nanti ada kata sifat. Biasanya seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah perbedaan penggunaan more sama er. Oke, dan juga beberapa pengecualian tadi ya. Nah, ini tidak perlu dihafal. Saran saya nanti teman-teman pindahkan ke buku catatan teman-teman sambil latihan sambil melihat, sambil latihan sambil melihat, lama-lama akan hafal sendiri. Gitu ya. Nah, itu tadi komparatif. Sekarang kita lanjut ke double komparatif. Our main course today. Jadi menu utama kita hari ini ya tentang double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi adalah more, artinya lebih, teman-teman. Kalau double komparatif, more-nya itu sebelumnya dikasih the, yang mana nanti artinya bukan lagi lebih, tapi semakin. Oke, dan karena di namanya ada double-nya, maka kalimat double komparatif ini memiliki dua susunan the more. Jadi nanti the more apa, koma, the more apa. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Contohnya, teman-teman. The sooner, dalam bahasa Indonesia misalkan kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris ya, the sooner, the better. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini ditutup dengan tanda titik, artinya kalimat ini sudah selesai. Tapi, teman-teman tidak menemukan ada kata kerja sebagai predikat. Juga tidak menemukan kata benda sebagai subjek.
Nah, perlu teman-teman ingat kalau di dalam kalimat double komparatif ini, subjek dan predikat tidak lagi penting. Jadi ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Makanya the sooner the better, titik. Itu bisa jadi kalimat. Nah, contoh berikutnya, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Oke. Kemudian berikutnya, nah kalau ada subjek predikatnya kayak tadi nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya ini juga, ini nanti ada predikat subjeknya juga gitu ya. Contoh kalimatnya, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Nah, kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, ada subjek predikatnya pun juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang pasti kalau ada kata benda sebagai subjeknya, teman-teman pisahkan dengan the-nya. Jadi the, kata sifat yang atau more gitu ya. Ditambahkan atau the atau teman-temannya. Bisa pakai kepemilikan, bisa pakai that yang artinya itu ya, bukan yang artinya bahwa. That yang kata sifat, bukan that yang conjunction, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh lagi, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Now we say, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh berikutnya kita dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama. Sebentar. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi dikatakan, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, untuk contoh berikutnya, saya ambilkan dari potongan film Kung Fu Panda, kalau nggak salah Kung Fu Panda yang ketiga ya, teman-teman. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway, teman-teman. Silakan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi, kapan kamu akan menyadari bahwa semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Jadi caranya sama, pokoknya setiap teman-teman menemukan bentuk soal pelengkapan kalimat atau sentence completion seperti ini, teman-teman cari bagian yang paling penting di dalam kalimat yaitu subjek predikat. Nah, kalau saya sarankan cari predikat dulu, gitu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari predikat menabrak susunan seperti ini, jadi setelah koma kok ada the more maksud saya, bla bla bla, ketemu the lagi. Nah, berarti ini adalah penanda double komparatif. Teman-teman lupakan subjek predikat. Karena di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat tidak lagi wajib. Yang lebih wajib adalah gandengan double komparatif satu lagi. Jadi teman-teman di sini diminta untuk mencari the more yang ketemu dengan the lagi sebelum kata bendanya. Gitu ya. Jadi cari yang the, boleh the more, boleh the er gitu ya teman-teman. Karena pokoknya the bentuk komparatif. Kemudian diikuti the lagi untuk kata benda atau teman-temannya the misalnya atau misalnya kepemilikan gitu ya, his misalnya seperti itu dan lain-lain teman-teman. Nah, berarti dari keterangan saya tadi kira-kira kalau menurut teman-teman nih jawabannya yang mana? A, B, C, D. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman, yang bentuknya sama, yaitu the more bla 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 the, itu adalah yang delta. Yaitu the, cuman dia pakai R ya, teman-teman, karena loose atau renggang, itu adalah satu suku kata, kata sifatnya, maka tidak pakai more, pakainya R. Tapi sama, itu adalah komparatif. Ketambahan the menjadi double komparatif. Nah, kalau ketemu the lagi, ini fix. Ini adalah double komparatif, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang delta. Sekarang kita cek A, B, C, D salahnya kenapa.
Yang alpha, the brushwork, the ketemu kata benda lah, more kata sifatnya mana? Nggak ada teman-teman. Nah nanti nggak ada gandengan dari the more the satu lagi. Nah nggak ada penanda double komparatif satu lagi. Nanti kalau diartikan nggak nyambung. Oke? Kalau yang Bravo, hati-hati, yang Bravo ini jebakan teman-teman. Di situ memang ada the sama more. Cuman the sama more ini pisah. Mereka berdiri sendiri-sendiri menjelaskan satu kata benda yaitu brushwork. Gitu ya. Nanti kalau diartikan bukan semakin teman-teman. Tapi kalau diartikan teknik pengecatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, supaya the sama r ini jadi satu, kata benda brushwork ini harus dipisah dengan the atau teman-temannya the satu lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, the loose brushwork is di situ tidak ada more-nya. Nggak ada more the satu lagi ya, teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa. Berarti fix jawabannya ya delta. Nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Steffes landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen ditanyain dulu nih sebelum kita ke latihan? Sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya mute dulu ya teman-teman dan saya batasi untuk chatnya. Jadi teman-teman hanya bisa mengechat saya maksud saya supaya tidak ini ya, supaya tidak saling mencontek gitu ya teman-teman. Nah, silahkan. Di sini ada satu soal, jangan takut benar semuanya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, dan semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita cari dulu. Oh, enggak, ada jawaban alpha dan jawaban delta juga ternyata. Baik, kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ menggunakan the more the. Lupakan subjek predikat, teman-teman. Oke, karena ada yang lebih penting yaitu gandengan double komparatif satu lagi ini. Nah, di setelah koma, ini belum ada the more satu lagi. Maka tugas teman-teman mencarikan the more satu lagi. Gitu ya. Nah, yang jawaban A, B, C, D yang the more cuma satu, yaitu yang Bravo. Kalau yang alpha nggak bisa karena dia adalah superlatif, bukan komparatif, teman-teman. Oke, superlatif itu yang paling. Sedangkan nanti kalau diartikan nggak enak, gitu ya. Semakin rendah pasar saham jatuh, yang paling harga dari emas naik. Kan nggak enak, gitu ya. Jadi yang alpha tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi, grammar itu terbentuk untuk menyampaikan makna supaya bisa dipahami. Atau kalau saya biasanya bilangnya enak gitu, teman-teman. Enak didengar, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, ada dua kesalahan yang Charlie ini, teman-teman. Satu, pembentukannya salah. Hai itu hanya memiliki satu suku kata. Oke, jadi nggak pakai more, pakainya jadinya harusnya higher. Dan juga di situ tidak ada the-nya, jadi yang Charlie tidak bisa. Oke, nah kalau yang delta tidak ada the-nya, ketambahan more satu lagi, pemborosan. Nggak bisa ya, jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, teman-teman coba lagi ke nomor berikutnya ya. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, ada juga Bravo, ada juga ini jawabannya yang tadi, maaf teman-teman. Jawaban yang terbaru, oh ini 1921 ya. Ada jawaban Alpha, Bravo, Delta. Ada juga Charlie. Nah, berarti sudah lengkap. A, B, C, D semuanya sudah menjawab. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan susunan the more the atau teman-temannya the, misalnya seperti ini, teman-teman, maka lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif atau the more satu lagi. Ya, berarti tugas kita di sini mencarikan the more satu lagi. Nah, A, B, C, D yang the more adalah yang delta. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Alpha nggak bisa karena dia pakai EST, itu superlatif yang paling, nanti nggak bisa diartikan. Ya, kalau yang Bravo, more-nya ada dua. Oke, nah sedangkan the-nya di situ tidak ada, Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie pembentukannya salah, tidak ada the-nya, nggak bisa. Jadi wavy itu dua suku kata berakhiran y, maka pakainya er dan pakai the. Di situ nggak ada the-nya. Gitu ya, supaya jadi penanda double komparatif. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Seperti itu. Lanjut ke next number, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Oke, antara Alpha atau Bravo ya. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada the more di depan sendiri ya, teman-teman. Nah, di setelah koma juga ada the more bla 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 the. Maka ini adalah double komparatif. Maksudnya bentuk kalimat double komparatif. Ya. Nah, tapi sudah lengkap, teman-teman. Di situ ada dua the more. Nah, cuman yang di sini kita disuruh mencarikan benda yang dibandingkan. Gitu ya. Nah, benda yang dibandingkan itu harus jelas. Gimana supaya benda yang dibandingkan jelas? Sebelumnya harus ada the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly the eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin lambat mata kita bisa fokus. Seperti itu. Sebentar, sepertinya ada pertanyaan dari Mr. Andika. Sebentar, saya buka dulu ya untuk chatnya. Oke, silakan Mister kalau ingin bertanya. Malam, Sir. Ya, halo. Nah, Sir, ini Sir, yang saya mau tanyakan, meskipun kan itu ada double komparatif itu. Nah, kalau misalkan airan ing ini kan jadi membingungkan lagi, Sir. Airan ing Gimana? ini, meskipun ada airan ing. Nah, Yang lightingnya itu ini ya? kan jadi, iya, makanya jadi membingungkan, Sir. Kan kemarin Sir jadi jelas airan itu bagaimana. Itu kan pertanyaan saya gitu. Nah, saya jadi bingung lagi nih, soalnya kan double komparatif kayak gitu. Jadi bagaimana, Sir? Gitu. Kemarin masih ingat nggak? Ing itu jadi verb ing ya, maksudnya ya, Iya, lighting. iya, Sir. Mungkin Iya. maksudnya verb ing itu fungsinya apa aja kemarin? Masih ingat? Verb ing kemarin fungsinya apa, teman-teman? Atau tambahan ing kemarin fungsinya? Yang lain juga boleh bantu, nggak apa-apa. Oke, pertama adalah gerund. Gerund itu fungsinya sebagai kata benda ya. Jadi kata verb ing yang fungsinya sebagai kata benda itu dinamakan gerund, teman-teman. Gitu ya.
Kemudian tadi saya melihat ada yang menulis Miss Harifa ya, kata sifat. Betul. Nah, namanya adalah participle. Jadi verb ing yang menjadi kata sifat itu adalah participle. Oke. Nah, terus yang terakhir, verb ing itu sebagai kata kerja murni ketika sebelumnya ada auxiliary, lebih tepatnya auxiliary to be. Jadi to be kalau diikuti verb ing ya verb ing-nya itu ya kata kerja, memang kata kerja teman-teman. Nanti artinya sedang misalkan I am eating, saya sedang makan. Nah, yang pengen saya tekankan ke teman-teman adalah kata benda. Teman-teman masih ingat nggak kata benda itu fungsinya di mana aja di dalam kalimat? Ada dua fungsi kata benda di dalam kalimat. Iya, betul. Ada yang menjawab subjek, ada yang menjawab objek. Betul, teman-teman. Dua-duanya. Jadi, kata benda di dalam kalimat itu bisa menjadi subjek, materi kita hari pertama. Bisa juga menjadi objek, materi kita hari ketiga. Ya, jadi objek itu dibuatnya sama dengan subjek, entah kata benda, entah kata ganti. Hanya beda tempat saja. Kalau subjek ya di sebelumnya kata kerja atau sebelumnya predikat gitu ya. Sedangkan objek ini ada dua tempatnya. Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Tempatnya objek itu di setelah apa aja? Atau seingatnya teman-teman lah. Misalkan teman-teman masih ingat satu aja, nggak apa-apa. Jadi objek yang punya objek itu apa aja, teman-teman? Setelah kata kerja atau verb, betul. Lebih tepatnya adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Kita menyebutnya adalah verb yang transitif. Oke. Nah, satu lagi, ada yang masih ingat teman-teman? Teman-teman masih ingat kelas kata yang bisa merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan? Kelas kata apa itu, teman-teman? Contohnya in, contohnya with, contohnya for yang artinya untuk ya, bukan yang artinya karena. Ya, betul, preposition. Jadi, selain kata kerja yang membutuhkan objek, ada juga kelas kata yang selalu butuh objek yaitu preposisi, teman-teman. Preposisi itu wajib ada objek setelahnya supaya nanti dia bisa merubah objeknya itu menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi lighting itu jatuh di setelah kata apa, Mister? Ya, betul, di setelah kata off ya. Oke, nice, betul, teman-teman. Nah, sekarang kita cari kata off itu kelas katanya apa? Gimana, Mister? Menjawab nggak pertanyaannya? Oke oke sir, terima kasih sir. Cuman kan Dapat. uh, Gimana? kita kan nggak tahu tuh, maksudnya yang di apa di keluar di TOEFL nanti apakah akan seperti ini kalimatnya akan seperti ini nanti kita lebih banyak belajar dan membedah sih sir tiap kata. Terima Betul. kasih sir. Oke, sama-sama. Jadi diingat-ingat, teman-teman. Eh, Kata kerja ing itu bisa itu bukan berarti selalu ya. Jadi bisa menjadi kata benda. Nah, kata benda letaknya itu bisa di setelah kata kerja yang butuh objek, bisa di setelah preposition. Nah, lighting sendiri itu sebenarnya bukan verb ing, teman-teman. Ya, pencahayaan itu adalah kata benda murni. Jadi hati-hati memang kalau ada ing akhiran ing itu teman-teman hati-hati. Contohnya meeting, meeting itu bisa berarti menemui, ya menemui gitu atau bertemu. Itu adalah gerund nanti. Kalau misalkan tempatnya di subjek atau objek. Nah, tapi meeting itu juga bisa berarti rapat atau pertemuan. Itu kata benda asli ya. Jadi memang dari lahir ada ingnya. Sama kayak lighting ini. Jadi lighting itu bukan kata kerja yang diinginkan, tapi dia memanglah sebenarnya ya, itu adalah memanglah kata benda murni. Tapi tadi saya pengen menjelaskan ke teman-teman fungsi dari verb ing. Oke, jadi karena pertanyaannya tadi tentang verb ing sambil mereview yang terakhir ya, kemarin menjelaskan tentang verb ing sedikit. Nah, jadi verb ing itu bisa jadi kata benda yang mana letaknya bisa subjek atau objek. Kalau objek, objeknya kata kerja atau objeknya preposisi. Gitu ya, karena verb ing itu fungsinya menjadi kata benda atau namanya gerund. Nah, tapi lighting sendiri itu adalah kata benda murni, bukan gerund. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu ke nomor. Jadi gini, ketika teman-teman pokoknya kalau ragu tanyakan aja, karena
nggak apa-apa, 1-2 kali nanti pasti teman-teman akan hafal sendiri, itu ya. Tapi kalau malah nggak ditanyakan itu teman-teman malah nggak apa ya, nggak terjawab gitu. Soalnya nanti malah nggak terjawab dan teman-teman malah bingung terus, takutnya seperti itu. Jadi bagus sekali Mr. Andika kalau ada pertanyaan tanyain aja, jangan sungkan-sungkan, gitu ya. Dan teman-teman yang lain juga, saya harap seperti itu juga. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Oke, let's check it out. Let's check it together. Di situ ada the more the ya, lupakan subjek predikat di sini teman-teman karena di double komparatif subjek predikat tidak wajib ada. Setelah koma, nah ini harusnya ada the more the satu lagi tapi tidak ada. Ya sudah, tugas teman-teman di sini mencarikan the more the satu lagi di pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda the more the adalah yang Charlie, teman-teman. Betul sekali. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population in a locality, the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse. Jadi kalau diartikan, semakin besar populasi di suatu apa, teman-teman? Locality itu adalah suatu perkampungan gitu ya, atau suatu tempat gitu. Semakin besar juga kebutuhan untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Nggak mempelajari yang lain. Alright, thumbs up guys. Waktunya sudah habis. Silakan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Oke, lengkap. Kurang yang Delta ya teman-teman. Oke, saya lihat Alpha, Bravo, sama Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Dan di situ ada kata states, artinya menyatakan, teman-teman. Subjeknya adalah Hubble's Law, hukum Hubble gitu ya. Ada conjunction that, berarti kita butuh subjek predikat lagi atau kalimat lagi. Nah, di setelahnya ini teman-teman, yang harusnya diikuti subjek predikat lagi atau kalimat lagi. Nah, ternyata kalimatnya ini berbentuk double komparatif. Ya, di situ ada the greater the distance. Oke, nah berarti lupakan subjek predikat setelah kata the. Oke, teman-teman. Nah, setelah koma ini harusnya kita carikan the more satu lagi untuk melengkapi kalimat double komparatif ini. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater their relative speed of separation. Kalau yang alpha itu pakai EST, teman-teman. Itu superlatif, nanti nggak setara ya. Maksudnya bukan nggak setara, tapi nggak double gitu, nggak bisa diartikan gitu. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya, harusnya the greater the ya, setelahnya kalau more ya the more the gitu ya. Kemudian kalau yang delta itu bukan bentuk komparatif, teman-teman, itu adalah bentuk positive degree. Caranya kita membandingkan dua yang sama, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kemudian ada pertanyaan, Mister, maaf, nanti setelah ini saya boleh lihat soal nomor 4 lagi nggak, Mister? Boleh, boleh, sebentar. Ini berarti nomor 5 aman ya, teman-teman? Nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun gitu ya, semakin besar juga eh, kecepatan perpisahan relatif mereka. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya.
Nah, kita kembali ke soal nomor 4 dulu. Sebentar, teman-teman, ini saya hapus coret-coretannya. Silahkan, Miss. Nomor 4, mau yang mana yang ingin ditanyakan? Soalnya ada EST ya, Zar, tadi yang alfa. Yang alfa tidak ada EST-nya, Miss. Oh, sudah benar, Mister. Ya, betul. Kuncinya kesamaan struktur ya, Sir, untuk materi kali ini. Betul. Jadi polanya itu sudah fix, teman-teman. Jadi polanya itu adalah the more bla bla bla, koma, the more bla bla bla. Oke, caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya. Makanya saya tulis juga di atas supaya sambil mengerjakan teman-teman bisa sambil melihat kembali dan bentuknya cuma satu seperti itu. Kemudian maksudnya aku yang nomor 5, Sir. Ini nomor 5 sebentar. Sebentar ya, kita ke nomor 5, teman-teman. Oke, sebentar, saya unmute dulu. Sebentar, pertanyaannya adalah, maksud aku yang nomor 5, Sir, ini ada akhir EST. Maksudnya yang alfa kah, Mister? Heeh, pertanyaannya bagaimana, Mister? Yang alfa ini kan, jadi akhiran EST itu superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Contohnya adalah sama kayak the most. Jadi kalau misalkan panjang pakainya the most expensive, yang paling mahal. Nah kalau misalkan katanya cuma satu great, itu nanti pakainya EST bukan pakai more. Maksudnya bukan pakai the most ya, tapi pakainya EST. Jadinya the greatest. Gitu ya. Contohnya lagi cepat. Cepat itu kan fast. Yang paling cepat itu the fastest seperti itu. Iya, Sir, maksudnya itu. Thanks, Sir. Ya, tapi di double komparatif tidak bisa pakai superlatif ya, karena kalimatnya aja namanya double komparatif seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nanti bentuk komparatifnya ada dua. Jadi bukan komparatif sama superlatif, tapi komparatif dengan komparatif. Gitu ya. Jadi the more ketemu the more, bukan the more ketemu the most. Karena nggak bisa diartikan, teman-teman. Hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, yang paling besar kecepatan perpisahan relatif mereka. Kan nggak enak didengar juga ya. Jadi harus setara. Maka pakainya the more juga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke sebentar. Pertanyaannya gitu bukan, Mr. Andika? Maksudnya pertanyaannya bagaimana? Karena saya masih eh, belum ini ya, belum sepenuhnya menangkap pertanyaannya. Izin Sir, enggak Sir, maksudnya yang ES itu kan bukan double komparatif. Jadi salah, Betul. maksudnya saya menjawab itu Sir. Betul. Jadi Salah keliru. ES. Itu maksudnya tadi sudah dijelaskan oleh Sir. Thank you Sir. Oke. Jadi yang alfa ini nggak bisa karena dia adalah superlatif. Sedangkan kalimatnya itu adalah komparatif gitu ya. Nomor 4 tadi jawabannya apa, Sir? Nomor 4 tadi jawabannya yang Charlie ya. Jadi the greater the need. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan mungkin, Miss Mili, tentang nomor 4, Miss? Jadi jawabannya yang Charlie ya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 6. Silahkan sebentar, saya mute dulu ya, teman-teman, maaf. Oke, silahkan. Teman-teman coba dulu nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ ada according to the law of universal gravitation, subject and object, predikatnya has. Nah, setelah koma ada the more gravitational force.
pakai it, maka nggak perlu the lagi ya. Nah, tapi di sini ada penanda double comparative the more, maka teman-teman lupakan subjek predikat. Artinya di sebelumnya tadi itu harusnya ada the more satu lagi, tapi belum ada. Maka tugas teman-teman mencarikan the more satu lagi. Nah, jadi betul jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, according to the law of universal gravitation, the more mass an object has, the more gravitational force it exerts. Jadi berdasarkan hukum gravitasi alam semesta, semakin besar atau semakin banyak massa yang sebuah benda miliki, semakin banyak gaya gravitasi yang dia keluarkan. Seperti itu. Kenapa mass pakai more, Mister? Karena dia kata benda ya, teman-teman. Mass itu kata benda. Jadi yang ditambahkan more atau itu adalah kata sifat. Nah, terus itu more-nya kok berdiri sendiri, Sir? Nah, jadi many atau much tadi ya, teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke kotakan yang di bawah tadi, sebentar, teman-teman. Mana ya? Nah, di kotakan yang bawah tadi, many atau much, banyak, untuk bilang lebih banyak, itu cukup more saja. Bukan more many, atau manier, atau more much, atau mucher, itu bukan teman-teman. Tapi untuk bilang lebih banyak, itu cukup bilang more. Jadi more itu punya dua arti. Ya, dan beda kelas kata juga. More yang artinya lebih, itu adalah keterangan, kata keterangan, adverb ya. Sedangkan more yang artinya lebih banyak, itu bisa kata keterangan, bisa kata sifat. Kalau setelahnya ada kata bendanya, dia kata sifat, teman-teman. Contohnya tadi itu more mass, lebih banyak massa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi awalnya itu much mass, banyak massa. Nah, untuk bilang lebih banyak massa itu more mass. Seperti itu. Nah, supaya artinya jadi semakin banyak, itu dikasih the more mass. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Jadi more itu nggak bisa kita bilang manier atau macer. Nah, makanya untuk bilang lebih banyak, cukup bilang more saja. Atau kita cari di kamus ya, teman-teman. Jadi di kamus pasti ada penjelasannya. Nah, jadi more itu dia adalah keterangan dulu. Kalau yang artinya lebih. Nah, digunakan sebelum sebuah kata sifat atau kata keterangan untuk membentuk yang namanya komparatif. Caranya kita bilang lebih. Nah, lawan katanya adalah less, artinya kurang dari. Kalau more kan, lebih ya, teman-teman. Kalau less itu adalah kurang gitu. Nah, contohnya adalah you'll have to be more careful next time. Nah, itu di setelah kata more ada kata careful. More-nya ini adalah kata keterangan artinya lebih. Nah, tapi kalau kita cek ke bawah lagi, pokoknya kalau teman-teman mencari kata kok ada kok ada angkanya seperti ini, artinya kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Gitu ya. Nah, kelas kata satunya lagi, more itu adalah, ini ya teman-teman, dia bisa determiner, artinya lebih banyak tadi ya, dia juga bisa jadi kata ganti teman-teman. Bedanya kalau determiner itu harus ada kata benda setelahnya. Oke, sedangkan kalau pronoun ya jangan ditambahkan kata benda. Seperti itu. Contohnya adalah ini yang pronoun teman-teman. We should spend more on health and education. Maksudnya more di sini itu uang. Jadi we should spend, kita harus menghabiskan lebih banyak uang untuk atau pada ranah kesehatan dan pendidikan. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi more yang kita bahas di sini adalah yang determiner. Determiner itu kata sifat, teman-teman. Satu keluarga gitu ya. Nah, contohnya adalah, nah ini. We need 5 more chairs. Kita perlu 5 kursi lebih banyak atau lagi. Itu ya. Can I have a little more time to finish? Nah, itu little more. Setelah more ada kata time. Jadi lebih banyak waktu. Bisakah saya mendapatkan sedikit lebih banyak waktu? Ya, jadi lebih banyak artinya more di sini. Gitu ya. Cara membedakannya di setelahnya pasti ada kata bendanya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, ke nomor 6 tadi. Sebentar. Nah, mass ini dia adalah kata benda, artinya massa, teman-teman. Saya lupa tadi ya, mencarikan itu di kamus, teman-teman.
Nah, jadi mass sebenarnya lebih dari satu sih teman-teman ya kelas katanya. Cuman kalau di dalam kalimat tadi itu dia sebagai kata benda. Artinya massa. Seperti itu. Jadi massa kalau kita belajar fisika itu kan biasanya ada massa benda gitu ya. Nah, jadi mass seperti itu. Itu masuk ke pengertian nomor sebentar teman-teman. Lah, sorry, kepencet iklan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi mass yang masuk ke science ya, the amount of material in something. Di massa suatu benda seperti itu. Oke, dapat ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya. Ada jawaban Charlie dan saya lihat ada juga jawaban Alpha ya. Jadi antara Alpha atau Charlie kita cek bersama. Di situ according to Kepler's third law, the more distant, distance itu kata sifat artinya jauh, teman-teman ya, sama kayak far. Nah, karena dia dua suku kata pakainya more dan distant ini kata sifat, bukan kata benda, teman-teman. Oke, kita tahan dulu. Di situ ada setelah koma belum ada the more satu lagi, berarti tugas kita di sini mencarikan the more satu lagi. Gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Long itu kan satu suku kata, ya kan? Kalau dibaca long, maka pakainya bukan pakai more. Pakainya adalah er di belakang. Sama kayak cheap tadi. Cheap itu murah. Kan dibacanya pendek ya. Cheap gitu aja. Cheaper. Contohnya lagi large, besar. Atau big. Nah itu kalau mau bilang lebih besar bisa pakai larger atau bigger. Nah pakai er karena dia pendek. Sama kayak long. Long itu kalau dibacakan sekali. Long, satu suku kata. Nah untuk bilang lebih panjang ya longer. Gitu ya, bukan morlong teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Nanti kalau dibaca, according to Kepler's third law, the more distant a planet is from the sun, the longer its orbital period. Nah, ini kalau teman-teman hapus nggak apa-apa isinya. Jadi di dalam kalimat double komparatif, predikat itu tidak ada tidak apa-apa. Terutama kalau predikatnya to be yang nggak punya arti seperti ini. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, menurut hukum ketiganya Kepler, semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin lama periode orbitalnya, periode mengorbitnya. Jadi mengitarinya, seperti mengitari mataharinya, gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, sebentar, saya absen dulu ya. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis, boleh juga disampaikan. Karena sudah saya unmute. Teman-teman boleh, teman-teman bisa unmute gitu ya, maksud saya. Sambil saya absen, jangan meninggalkan ruangan dulu, teman-teman. Alright, it's done. Sudah selesai untuk saya absen. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup. Sepertinya aman ya, tidak ada yang bertanya di chat, juga tidak ada yang unmute. Oke deh, atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, jangan sungkan-sungkan, japri aja ya teman-teman. Aman sir untuk saat ini, alhamdulillah. Oke deh. Jadi sekali lagi nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan, japri aja. Oke, nanti saya bantu ketika saya lagi free. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.